Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya, gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan di video gua kali ini, gua akan tetap ngelanjutin alur cerita Baki Asda Shiretsu. Dan buat kalian yang baru ngikutin, langsung aja cek playlist. Di video yang sebelumnya, kita udah dikasih tahu kalau Retsu bukanlah waifu biasa. Buktinya, petinju King Kong dia kepruk sekejap mata. Dan kali ini cerita dimulai dari rumahnya Baki. Rupanya si Baki lagi nyeduh kopi cap liong. Dan tiba-tiba bulu kuduk Baki berdiri. Tapi saat itu juga dia langsung mengerti kalau sebentar lagi bakal ada yang datang kemari. Dari mukanya, kepanikan kagak bisa dia tutupi. Secara yang tersisa hanya tinggal segelas kopi. Tapi Baki kagak bisa akal. Dengan gaya lor adi, secepatnya masalah kopi bisa diatasi. Rupanya Baki pun udah tahu kalau tamunya udah ada di depan pintu. Dan bener aja, kagak pakai assalamualaikum, tahu-tahu tuh orang udah ngejogrok. Kemudian dengan sedikit basa-basi, bapaknya langsung dia tawarin kopi. Dan berhubung Yujiro tercipta dari api, makanya tuh kopi panas kagak pakai ditiup lagi, langsung dia tenggak. Baki langsung nanya, "Enak be?" Tapi bukannya ngejawab, bapaknya malah minta dijelasin apa bener ini semua yang Baki pengenin. Baki langsung ngejawab, katanya dia cuma pengen ketemuan biasa. Tapi Baki langsung nambahin, di depan Yujiro Hanma semua orang pasti ketakutan, kecuali tuh orang sakit kepala alias udah PA. Rasa takut, menggigil, respek, dan juga kebencian. Dan mendengar kata itu, Yujiro langsung nanya sama Baki, "Lah, kenapa nggak lo tabokin gua kalau benci?" Tapi Baki kembali ngejawab, katanya dia kagak mau ribut di mari. Dan untuk alasan itulah Baki mengatur semua ini. Sebab dari dulu Baki percaya kalau hari ini pasti bakalan tiba. Ya meskipun ujung-ujungnya kita bakalan ribut juga. Dan mendengar curhatnya si Baki, Yujiro pun langsung bilang, "Oke, gua ngerti." Tapi secara tiba-tiba Baki ngerasain ada hawa yang berbeda. Dan saat itu juga hatinya langsung bertanya-tanya, nih orang bakalan ngamuk apa kagak ya? Kemudian dengan gercep Baki langsung minta maaf. Secara dia ngerasa kalau kopi buatannya pasti kagak enak. Tapi si Baki bocahnya kagak danta. Dia yang ngomong tapi dia juga yang jawab sendiri. Katanya urusan kecil mah kagak perlu digede-gedein. Tapi kelamaan didiemin, si Baki malah makin ngelunjak. Karena tahu-tahu dia bilang dia pengen nyobain kopi punya bapaknya. Dan mendengar hal itu, saat itu juga Yujiro langsung berdiri. Dan gak pakai lama, tuh meja langsung dia potek-potek, udah kayak biskuit mari. Kemudian sambil pergi, bapaknya bilang sama Baki kalau dia pengen ngajak Baki makan malam. Dan ngelihat meja yang berantakan dan juga kelakuan bapaknya yang urakan, anehnya Baki malah merasa lega. Seakan-akan beban di dalam hatinya udah keluar semua. Tapi lantaran Baki masih penasaran dengan sosokan, dia langsung keluar dan juga berteriak. Yujiro pun langsung nanya, "Kenapa tong? Masalah kopi?" Baki pun langsung bilang, "Kalau lo pergi, tutup pintunya dulu." Dan untungnya si Baki bukan Jack Hanma. Karena setelah bilang iya, bapaknya langsung pergi gitu aja. Sementara itu, Baki masih pucat sendiri. Bahkan kakinya masih gemeteran dari tadi. Kemudian cerita berganti ke rumah Tokugawa. Dan tampaknya di sana juga ada dokter Kureha. Rupanya kedatangan Kureha karena dia peduli dengan si Tokugawa. Dia kembali menyarankan agar si aki-aki kesehatannya dijaga. Tapi emang dasarnya tuh aki-aki tambeng. Dia bilang kalau ini emang pilihan dia. Dan dia sama sekali kagak nyesel dengan pilihannya. Kemudian Kureha yang mengalah akhirnya memilih pulang. Dan kini cerita berganti ke Retsu yang lagi nonton tinju. Dan Kaiser pun bilang kalau nama tuh orang adalah Smoking. Dan sama halnya kayak namanya, Smoke alias asap, dia nggak tersentuh sama sekali. Bahkan dia juga nggak pernah
ngebiarin lawannya berdiri di atas ring. Dan dia adalah lawan lo yang selanjutnya. Kaiser pun kembali nambahin, katanya dia adalah monster yang sebenarnya. Secara dia selalu menang KO. Kemudian cerita pun berganti ke hotel. Dan di sana si pelatih Kagaguna kembali ngingetin Retsu. Dia mengatakan kalau lawan Retsu kali ini bukanlah petinju kaleng-kaleng. Dan Retsu mengakui kalau lawannya punya kemampuan yang lebih. Retsu juga yakin kalau kemampuan lawannya ada di atas rata-rata. Kemudian sambil ngebuka pintu, si pelatih bilang kalau gua tetap ngepen sama elu. Tapi secara ngagetin, ujuk-ujuk sang legenda Muhammad Ali datang. Dan Bang Ali langsung ngomong sama Retsu, "Woi Su, waktu gua pergi ke Cina, gua sering banget dengar rumor tentang elu. Secara lo udah kayak artis." Tapi tumbenan si Retsu malah merendah. Retsu bilang, "Jangan bandingin gua sama abang. Itu ibarat 1 sama 1000. Dan kemudian tanpa basa-basi, Bang Ali langsung ke inti. Rupanya kedatangan Bang Ali mau mencegah pertandingan Retsu. Bang Ali kembali nambahin betapa ngerinya seorang Smoking, pemakan buah iblis. Canda buah iblis. Si Smoking kagak cuma cepet kayak petir, tapi dia juga keras, udah kayak besi. Kemudian Bang Ali nanya lagi, "Woi Su, lo pernah kagak ribut sama Asep?" Retsu bilang, "Ya kagak lah." Bang Ali bilang, "Ketika lo ribut sama Asep, maka semua kemampuan lo jadi kagak berarti. Dan saat itu juga lo bakal diasepin." Bang Ali nambahin lagi kalau lo harus hati-hati dengan pukulan kirinya. Tapi mendengar semua itu, Retsu kembali belagu. Katanya kalau itu semua kagak masalah buat dia. Dan kini cerita berganti ke jalanan di kota Jepang. Dan tampak juga di sana ada ketua geng motor gila Shiba Chiharu. Dari gelagatnya kelihatan kalau saat ini dia lagi nunggu seseorang. Ya meskipun dari dulu dia emang udah gila, tapi kayaknya sekarang dia tambah PA. Berdiri di tengah jalan sendirian dengan tampang yang nyari keributan. Dan bener aja, ternyata orang yang dia cari adalah Baki. Ngelihat Shiba dengan tampangnya yang sengak, Baki langsung dibuat bertanya, "Lah, bocah ngapa ya?" Dan kagak pakai alasan. Tahu-tahu Shiba langsung bilang, "Woi Ki, ribut sama gua." Dan biar dikata keren, dia langsung buka baju. Dan kemudian saat itu juga dia langsung menyerang. Dan secara tiba-tiba tuh rokok langsung dia lempar. Dan gak cuma itu, Baki bahkan pengen langsung dia gaplok. Tapi tidak semudah itu Perguso. Karena hasilnya malah dia yang kena tabok. Dan akhirnya nyungsep. Dan bagaimanakah kelanjutan pertarungan Retsu melawan Smoking? Lalu siapa yang akan dibuat kencing? Ya tunggu aja di video gua yang selanjutnya.